Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sebelum memulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik, kita lanjutkan materi kita yaitu sumber hukum Islam ya. Yang mana di hari ini kita lanjutkan tentang hadis ya, hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Indikator pembelajaran kita yaitu memahami tentang Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, menjelaskan makna isi kandungan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Nah, hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Yang lalu kita sudah bahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Apa itu hadis? Yaitu menurut bahasanya, yaitu hadis itu sesuatu yang baru. Hadasa itu artinya sesuatu yang baru, hadis ya. Hadis sesuatu yang baru itu menurut bahasa. Sedangkan hadis menurut istilah istilah syariatnya yaitu sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Nah, inilah ya, apapun yang datang dari Nabi Muhammad SAW, apapun yang berasal dari beliau, maka dinamakan hadis. Baik itu perkataannya, maupun perbuatannya, ataupun persetujuannya. Perkataannya dia langsung berkata qala, katanya. Nabi SAW berkata, itu adalah perkataan. Kemudian apa itu perbuatan? Kami melihat Nabi SAW begini dan begini, itu perbuatannya. Jadilah hadis juga. Bisa jadi sumber hukum Islam. Oh, berarti boleh kan gitu, ketika sahabat melihat Nabi melakukan sesuatu berarti boleh kan gitu. Kemudian persetujuan, apa itu persetujuan? Yaitu sesuatu yang dilakukan sahabat, kemudian Nabi diam aja, menyetujuinya, membolehkannya. Itu, jadi itu namanya persetujuan. Nah, itulah hadis ya. Nah, jadi hadis ini terbagi kepada 3, yaitu hadis qauli, yaitu hadis perkataan Nabi tadi, sesuatu yang datang dari Nabi yang berupa perkataan. Kemudian hadis fi'li, yaitu sesuatu yang datang sesuatu yang dilakukan oleh Nabi ya, yang datang dari Nabi berupa perbuatan, sesuatu yang dilakukan Nabi, itu namanya Nabi hadis fi'li. Kemudian takriri, ya, apa itu hadis takriri? Yaitu sesuatu yang diakui oleh Nabi, yang dilakukan oleh sahabat, kemudian Nabi membolehkannya. Enggak apa-apa, boleh-boleh saja kata Nabi. Itulah namanya hadis takriri. Orang kami kemarin itu begini, Nabi diam aja kok. Nah, itulah kalau bahasa kita sekarang gitu ya, boleh, berarti itu namanya hadis takriri. Nah, apa itu fungsi hadis terhadap Al-Quran? Jadi ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama adalah bayan takrir, yaitu menjelaskan ya, menjelaskan apa yang di dalam Al-Quran ya. Kemudian bayan tafsir, yaitu menjelaskan tafsir yang ada di dalam Al-Quran. Ada kadang Al-Quran itu yang belum jelas tafsirnya, belum jelas belum masih umum gitu ya, maka ditafsirkan oleh hadis gitu ya. Kemudian bayan naskhi, yaitu untuk menasahkan, ada di dalam Al-Quran sesuatu hukum, kemudian dihapuskan oleh hadis ya, hadis. Nah, itu namanya bayan naskhi, menghapuskan ya. Kemudian bayan tasri, yaitu untuk mensyarahkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itulah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Apa itu ijtihad? Yaitu
menurut bahasa ya adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran, ya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Berarti memang benar-benar ya dengan kesungguhan ya, tidak separuh hati ya, tidak sambil-sambilan, tetapi memang benar-benar ya, benar-benar mencurahkan pikiran. Begitulah namanya ijtihad. Kemudian menurut istilah syara, ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan dalam pikiran dengan sungguh-sungguh dan menetapkan hukum syariat dengan cara tertentu. Nah, ini mencurahkan seluruh kemampuan, ya. Kemudian dan kemampuan dan pikiran dengan sungguh-sungguh, benar-benar ya, tidak separuh-separuh ya, memang benar-benar ahli ya. Kalau sekarang ini namanya peneliti ya, memang betul-betul diteliti, gitu ya. Nah, kemudian dan menetapkannya sebagai hukum syariat dengan cara-cara tertentu, ada cara-caranya, ada kaedahnya, tidak sembarangan juga. Jadi di sini yang dimaksud ijtihad itu biasanya itu dilakukan oleh para mujtahid, yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu untuk berijtihad. Contoh yang berijtihad itu siapa? Contohnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini itu menetapkan satu hukum itu dengan ijtihad dia, ya, dengan ijtihad dia, dan tidak sembarangan. Dia juga melakukan survei, melakukan riset ya, penelitian gitu. Contohnya Ibu beri contoh bahwa kalau kalian pernah belajar tentang hadas ya, tentang hadas, yaitu tentang perempuan yang berhalangan. Di situ dijelaskan bahwa masa haid itu minimal itu 1 hari 1 malam, maksimalnya 15 hari 15 malam. Nah, jika keluar darah dari rahim perempuan ya melalui kemaluannya, itu darah yang keluar dari rahim perempuan itu kemudian hanya 1 tetes, kemudian nggak keluar lagi, atau hanya beberapa tetes saja kemudian nggak keluar lagi besoknya nantinya. Nah, itu tidak dinamakan darah haid, itu mungkin darah penyakit, atau keluar terus sampai lebih dari 15 hari. Nah, itu tidak lagi, yang ke hari ke-16 itu bukan lagi darah haid, itu adalah darah penyakit, namanya darah istihadah. Nah, kenapa Imam Syafi'i mengambil kesimpulan seperti itu? Bukan sembarangan, tetapi Imam Syafi'i itu sudah mensurvei banyak-banyak perempuan dan sudah meriset banyak-banyak perempuan, berapa rata-rata, berapa paling banyak dan paling sedikit masa haid mereka. Dan dia juga merata-ratakan di kebiasaan berapa ya, dari sekian ribu, dari sekian ratus perempuan yang disurvei dia, yang diteliti dia, dari itu yang rata-rata itu kebanyakan 6 sampai 7 hari. Nah, diambillah kesimpulan menurut Imam Syafi'i, paling sedikit masa haid itu adalah 1 hari 1 malam, paling banyak itu adalah 15 hari 15 malam, dan kebiasaannya itu adalah 6 hari sampai 7 hari. Nah, itulah contoh dari ijtihad. Jadi mereka memang melakukan survei, melakukan riset ya, penelitian, bukan sembarangan. Begitu contohnya, salah satunya contoh, dan semua yang telah ditetapkan oleh para mujtahid dinamakan ijtihad. Itu ya. Kemudian syarat menjadi ijtihad itu, yaitu mujtahid itu ada beberapa macam ya. Yang mujtahid harus mengetahui betul-betul ayat dan sunnah berhubungan dengan hukumnya. Seperti Imam Syafi'i itu, dia umur 8 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah hafal ribuan hadis, jadi nggak sembarangan dia ya. Jadi sudah dikajinya betul-betul, kemudian dipelajarinya, sudah berguru. Imam Syafi'i itu sendiri berguru kepada Imam Malik, ya kan? Nah, Imam Malik itu guru Imam Syafi'i, sedangkan Imam Malik itu adalah juga imam mazhab. Nah, kemudian seorang mujtahid juga Imam Malik ya. Kemudian mujtahid juga harus mengetahui masalah-masalah yang telah diijmakan oleh para ahlinya. Kemudian mujtahid juga mengetahui bahasa Arab dan ilmu-ilmunya dengan sempurna. Nah, seorang mujtahid harus mengetahui nasikh dan mansukh. Seorang mujtahid harus mengetahui usul fikih. Seorang mujtahid harus mengetahui dengan jelas-jelas rahasia tasyri', dan mujtahid harus mengetahui kaidah-kaidah usul fikih. Mujtahid juga harus mengetahui seluk-beluk qiyas. Nah, ini harus dipelajari oleh mujtahid. Nah, sekarang ini siapa yang mujtahid kita yang biasanya ya? Di Indonesia sendiri dikenal dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, ijtihad itu adalah sesuatu yang tidak ada hukumnya, ya kan?
Nah, sesuatu yang tidak ada hukumnya kemudian dia berijtihad. Mereka berijtihad dan mana sumber hukum Islam hukumnya yaitu dari Al-Qur'an dan hadis dan juga dari bisa jadi ijtihad yang ada yang terdahulu seperti kias gitu ya. Kemudian mengetahui kaidah-kaidah usul fikih. Jadi para majelis ulama Indonesia yang di Indonesia itu harus tahu ini semua karena sekarang ini yang menjadi mujtahid itu adalah mereka. Jika ada sekarang ini masyarakat yang tidak mengerti apa hukumnya, yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, dia tidak ada dalam hadis, maka para anggota MUI itulah yang akan berijtihad, membuat hukumnya, menentukan hukumnya bagaimana, begitu ya. Nah, inilah syarat-syaratnya. Kemudian apa itu fungsi ijtihad? Yaitu menetapkan suatu hukum yang hukum tersebut tidak ditemukan dalilnya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan kalau masalah-masalah yang ada dalilnya di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka tidak boleh diijtihadkan. Jadi kalau nggak ada di Al-Qur'an, nggak ada di hadis, tidak boleh diijtihadkan. Makanya adalah satu hukum itu yang berbeda-beda pendapat ulama di dalam menetapkannya. Ya, contohnya seperti wudhu ya, seperti wudhu itu Ibu sudah jelaskan ya minggu lalu, membatalkan wudhu antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, Imam Malik tidak sama. Menurut Imam Syafi'i bersentuhan kulit laki-laki walaupun tanpa syahwat dan dengan syahwat tetap batal wudhu. Sedangkan menurut Imam Malik, jika tanpa syahwat tidak batal wudhu. Kalau dengan syahwat baru batal wudhu. Nah itu ya. Jadi makanya mereka sama-sama punya dalil, bukan tidak punya dalil. Apa menurut dalil Imam Maliki? Menurut Imam Malik bahwa ada satu masa diriwayatkan oleh sahabat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kening istrinya, kemudian dia sholat, tidak berwudhu lagi. Nah, dia mencium kening istrinya, kemudian tidak wudhu lagi, langsung sholat, berarti tidak membatalkan, tidak batal wudhu. Rasulullah langsung sholat, berarti dia tidak perlu lagi berwudhu lagi, walaupun sudah bersentuhan dengan istrinya. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah tidak bersyahwat, hanya sekedar cium aja. Gitu, berarti kalau tanpa syahwat tidak membatalkan wudhu. Nah, kenapa Imam Syafi'i itu batal wudhunya? Nah, karena memang dia selalu berhati-hati. Yang mana tahu kita yang nggak ada syahwat, tetapi istri kita itu ada syahwat, kan gitu. Nah, jadi makanya lah Imam Syafi'i itu membuat hukum tetap batal, ada dan tidak adanya syahwat begitu. Tetapi ada hukum dalam Al-Qur'an itu yang tidak bisa dia memang qat'i ya, qat'i tidak bisa diganggu gugat, nggak boleh lagi, tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya. Contohnya yaitu ayat tentang ilmu waris ya, ilmu waris itu tetap mau 1/4, 1/6, 1/8, setengah, itu jelas tidak ada di sana ruang untuk berselisih pendapat. Jadi tidak boleh lagi. Itu memang ayatnya qat'i, tidak ada ruang untuk perselisihan pendapat. Jika cobalah memang benar, jika ada ruang untuk selisih pendapat, maka akan kacau balau kan? Kacau balaunya ya, aku menurut Imam Syafi'i aku dapat setengah, datang yang satu, aku menurut datang yang satu, kamu menurut Imam Maliki dapat 1/4. Nah, gitu kan, nggak bisa dia, maka akan terjadilah peperangan ya, peperangan perselisihan, begadoh lah bahasa kitanya, begadoh lah sesama ahli waris kalau dikasih dia celah untuk perbedaan pendapat ulama di situ. Jadi itu ya fungsi ijtihad itu, menetapkan hukum tersebut yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kemudian manfaatnya dapat mengetahui hukumnya, kemudian dapat menyesuaikan hukum, kemudian menetapkan fatwa terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak terkait dengan halal atau haram, dapat membantu umat muslim dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya secara Islam. Jadi ini ya manfaatnya. Kemudian
macam-macam jam berapa? Kemudian macam-macam ijtihad itu yang pertama itu ijma. Yang kedua itu adalah kias, yang ketiga maslahah mursalah, kemudian saduz zariyah, istihsan dan uruf. Nah, ijma ini adalah kesepakatan ulama. Kemudian ada kias. Jadi kesepakatan ulama ini yaitu ulama sepakat dalam memutuskan satu masalah yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian kias. Kias itu adalah menyamakan ya, menyamakan permasalahan ya, menyamakan ilat ya, ilat apa namanya? Ilat kalau bahasa ini sebab ya, menyamakan sebabnya. Ditetapkannya satu hukum itu contohnya khamar itu haram di dalam Al-Qur'an kan, innamal khamru wa maisirun rijsun min amalin syaitan. Jadi khamar itu adalah haram, jelas diharamkan di dalam Al-Qur'an. Nah, khamar diharamkan. Bentuknya ya bentuk khamar itulah ya kan, yang minuman-minuman yang memabukkan. Nah, kemudian sekarang ini bukan hanya minuman yang menghilangkan. Kenapa dia diharamkan? Karena menghilangkan akal. Ya, sebabnya ilat hukumnya adalah menghilangkan akal. Nah, ilat hukumnya itu artinya sebab diharamkannya itu bisa menghilangkan akal. Nah, orang yang sudah minum itu mabuk-mabuk dia kan, udah nggak tahu lagi dia dunia ini macam mana, mau jungkir balik, mau apapun yang dilakukan dia nggak sadarkan diri lagi, hilang akalnya. Ya, mau ngapain, buka baju pun dia mau teriak-teriak di tengah jalan, nggak sadar lagi. Menghilangkan akal, itulah ilat hukumnya. Kenapa khamar diharamkan? Karena menghilangkan akal. Nah, gitu. Nah, sekarang ini bukan hanya minuman khamar yang bisa menghilangkan akal, tetapi heroin, terus yang disuntikkan itu apa namanya itu? Heroin, terus narkoba ekstasi itu ya kan? Pil ya kan, pil ekstasi itu kan, itu juga bisa menghilangkan akal. Tetapi yang disebut dalam Al-Quran itu hanya khamar. Nah, inilah fungsinya kias, disamakanlah ilat hukumnya bahwa narkoba itu yang namanya ekstasi, yang namanya heroin itu sama-sama menghilangkan akal, maka tetap samalah dia menjadi haram seperti khamar. Itulah dikiaskan ya, sama ilat hukumnya. Nah, kalau misalnya minum khamar itu tidak menghilangkan akal gimana? Kan gitu. Minum sedikit aja kan nggak apa, cuma seteguk ataupun sekali minum aja belum nggak hilang akal, udah apalagi kalau sudah terbiasa dia kan. Nah, gimana kalau cuma sedikit aja? Tetap haram nggak? Nah, yang banyaknya haram, maka sedikit juga haram. Begitulah kaidah usul fikihnya gitu. Jadi sedikit aja kok kan nggak hilang akal. Katanya yang membuat haram itu adalah hilang akal gitu. Jadi kaidah fikihnya kalau banyaknya haram, maka sedikitnya juga haram begitu ya. Baik. Nah, kita lanjut ya, hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Yaitu hukum yang diterapkan kepada orang Islam yang telah terkena syarat terhukum, yaitu sudah dewasa atau balik. Nah, berakal, bukan gila ya. Hal ini berkaitan dengan perintah dan larangan Allah, yaitu hukum taklifi itu hukum yang diterapkan dalam Islam ya, untuk bagi orang yang dewasa juga yang berakal. Fungsinya yaitu menyadarkan manusia bahwa ia mempunyai kewajiban untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, membedakan antara perintah Allah dan larangannya, kemudian memberikan penjelasan bahwa setiap amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menyadarkan manusia bahwa ia sebagai khalifah di muka bumi mempunyai tanggung jawab yang besar. Nah, apa itu hukum taklifi? Itu tadi ya. Kemudian hukum taklifi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu wajib atau al-ijab, yaitu
hukum syariat yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan, yaitu wajib jika dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Itu seperti sholat, puasa Ramadan. Nah, itu ya. Kemudian sholat 5 waktu ya tentunya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, itu yang wajib ya. Kemudian yang kedua itu adalah sunnah, an-nadab, yaitu tuntunan syariah untuk melaksanakan sesuatu perbuatan apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan juga nggak apa-apa, nggak berdosa. Nah, jadi apa contohnya? Contohnya sholat tahajud, apalagi sholat duha, terus puasa Syawal. Nah, ini contoh-contoh yang sunnah atau nadab. Udah tahu kalian ya, Nak? Kemudian yang ketiga itu adalah mubah. Dikerjakan nggak apa-apa, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Contohnya apa? Ya makan, minum, terus olahraga. Bisa nggak jadi menilai ibadah? Bisa jika dengan kita niat. Nah, innamal a'malu binniyat gitu. Pada dasarnya dia perbuatan yang mubah, tetapi bisa bernilai ibadah, bisa. Apa gimana contohnya ya? Kita mau makan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berniat untuk makan ini supaya nanti beribadahnya lebih kuat, lebih khusyuk. Udah nilai ibadah. Kemudian kita mau olahraga, aku olahraga supaya sehat, supaya nanti bisa melaksanakan ibadah dengan baik gitu. Jadi nilai ibadah. Nah, jadi kemudian makruh, yaitu karohah ya. Ketentuan yang bila dikerjakan tidak mendapat dosa, tetapi ditinggalkan itu mendapat pahala. Kalau dikerjakan nggak berdosa, nggak apa-apa, boleh dimakan, dikerjakan gitu ya. Tetapi kalau ditinggalkan ya berpahala. Contoh kita makan jengkol, ya. Kalau kita ada jengkol nih, kita selera nengoknya. Aduh, kalau dimakan nanti aku nanti mau ada rapat, ngomong-ngomong dekat orang kan kasihan orang kebauan, gitu ya kan. Terus atau aku pengen kali makan jengkol nih, tapi kalau aku makan nanti kamar mandi bau, kasihan orang menciumnya aromanya. Nggak usah lah, nggak usah dimakan lah. Ya, kita berpahala. Gitu ya. Tapi kalau nggak ada jengkolnya di situ ya nggak berpahala juga. Nggak ada jengkol, nggak ada dimakan. Kalau ada di hadapan kita baru ada jengkol di hadapan kita. Kita suka. Kalau kita nggak suka ya enggak. Memang kita nggak suka jengkol. Jadi nggak ada ngaruh gitu. Ini ada di hadapan kita dan kita memang suka dan kita tinggalkan, maka kita dapat pahala. Gitu, itu contohnya. Kemudian haram atau at-tahrim ya. Ketentuan yang dilarang oleh syariat apabila dilakukan akan mendapat dosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Itu contohnya yaitu tadi minum khamar, berjudi. Nah, kalau dikerjakan kita berdosa, ditinggalkan kita berpahala. Yuk kita nih, ini ada nih judi judi online gitu ya kan. Ayo, wah enak kali nih dapat, tergiur kita ya kan. Wah, gampang dapat hadiah, kalau menang dapat ini gitu kan. Kan modalnya sedikit cuman gitu ya kan. Kalau menang nanti kan dapat keuntungan banyak gitu. Nah, di situ kita gimana ya? Tapi kata guru agama kami nggak boleh berdosa kalau ikut main judi gitu kan. Kita tinggalkan, maka kita berpahala. Ketika dihadapkan kepada kita, di situ baru datang hukumnya. Kalau nggak dihadapkan ya gimana juga dapat pahala, ya kan? Nah, gitu. Sudah dihadapkan ke hadapan kita satu perbuatan itu, tetapi kita bisa melawannya, melawan hawa nafsu kita, melawan keinginan kita, maka kita berpahala. Tuh. Ini di hadapan kita nih ada perempuan itu. Apa lagi di hadapannya? Wah, nggak ada orang gitu kan, nggak ada orang. Kesempatan nih ya, datang nafsu dia. Datang nafsu setan dia, syahwat dia kepada perempuan. Ayo udah nggak apa-apa, nggak ada nengok. Tetapi dia ingat, ini kan berzina, haram hukumnya. Enggak aku ntar masuk, daripada nanti aku masuk neraka, nggak jadi dilakukannya, maka dia dapat pahala gitu. Ya, jadi ketika masalah sudah di hadapan kita, kemudian kita memilih mana yang harus kita laksanakan, mana yang harus kita tinggalkan gitu ya. Itulah hukum taklifi dibagi menjadi 5 bagian ya. Baik. Sampai di sini Nak, ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Nah, boleh. Pertanyaan saya yang pertama,
apakah orang awam itu bisa berijtihad? Terus Bu, yang kedua Bu, misalnya seorang anak sama itu kan Bu berselisih. Terus tidak memenuhi syarat sebagai yang berijtihad gitu Bu. Terus dianya itu buat idenya sendiri, pemikiran dia sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah itu juga termasuk ijtihad? Terima kasih Bu. Oke. Yang pertama, ijtihad itu tak syaratnya tadi orang yang memang bidang ilmunya ya, memang punya ilmu untuk itu, menguasai hadis. Kalau dia orang awam tidak boleh ijtihad ya Nak, tidak boleh ijtihad. Kemudian seseorang yang ingin tadi kurang dengar sih Ibu pertanyaannya, yang kedua itu cuman yang terakhir dengar Ibu, mungkin jaringan ya. Kemudian jika ada satu permasalahan, kemudian itu berkaitan dengan hukum syariat, kita tidak boleh berijtihad untuk menentukan hukum tersebut ya, kalau kita tidak punya ilmunya, kalau kita tidak punya legalitas. Nah, sekarang legalitasnya apa? MUI, ya kan? MUI itu legal. Nah, itulah yang boleh berijtihad. Kita yang orang awam seperti Ibu, walaupun Ibu udah guru agama, tapi kan Ibu belum mempunyai syarat jadi mujtahid, ya kan? Ibu tidak begitu paham keseluruhan dengan Al-Qur'an. Ibu juga tidak begitu paham keseluruhan dengan hadis. Ibu hanya memahami sebahagiannya saja, kan gitu. Ibu belum memenuhi syarat ijtihad. Nah, jadi kalau ijtihad untuk tentang syariat Islam, orang awam tidak boleh ya. Ada legalitasnya. Kalau sekarang ada legalitasnya, ada ilmunya, harus ada, memenuhi syarat. Kemudian kalau ijtihad kita sendiri, kita punya sesuatu masalah, kemudian kita memutuskan sendiri, berijtihad sendiri mana yang jalan yang harus kita tempuh, mana yang harus, atau dengan keluarga, mungkin keluarga berijtihad, mengumpul beberapa keluarga mengambil satu kesimpulan, mengambil satu keputusan, ijtihad. Kalau itu tidak berhubungan dengan syariat dan tidak untuk ke orang lain, hanya untuk kita pribadi, keluarga pribadi, itu boleh saja. Memang ijtihad itu seperti itu, ya, menetapkan sesuatu kan gitu. Nah, tetapi yang kita bahas sekarang ini adalah ijtihad tentang syariat. Nah, ya kalau ijtihad sendiri tentang masalah kita sendiri ya boleh-boleh saja, asal tidak yang mengenai tentang syariat Islam begitu ya. Paham yang Ibu maksud? Paham Bu, terima kasih. Nah, ada lagi Nak yang ingin bertanya? Saya Bu. Aril ya? Ya Bu. Pertanyaan saya Bu, tadi kan Ibu bilang telah disurvei dengan perempuan-perempuan yang haid kan Bu? Berarti itu dia mensurvei perempuan-perempuan di daerahnya itu kan Bu? Ya. Jadi kalau perempuan di daerah lain yang berjarak jauh dengan dia Bu, tidak tersurvei lah kan Bu? Ya. Nah, jadi apa mungkin haid juga berhubungan dengan kondisi si perempuan, lokasi atau kondisi alam si perempuan atau lain-lainnya? Apa berpengaruh itu Bu dengan lama dan banyaknya darah haid? Kalau berpengaruh Bu, maka hasil riset syariatnya tidak selalu valid kan Bu? Ya, benar. Nah, itu yang tadi itu kan menurut hukum, menurut Imam Syafi'i gitu ya kan. Jadi bisa jadi karena tadi kan Imam Syafi'i memutuskan mengambil ijtihad bahwa paling sedikit haid itu adalah 1 hari 1 malam, dan paling banyak itu 15 hari 15 malam, dan kebiasaannya itu adalah 6 sampai 7 hari. Nah, gimana kalau misalkan kan di satu tempat mungkin dan Imam Syafi'i ini mensurveinya itu bukan hanya di satu lokasi, karena Imam Syafi'i ini adalah orang yang suka musafir ya, safar dia kemana, ke beberapa tempat juga, ke beberapa wilayah, yang jelas wilayah sekitar daerah yang di tempat dia sana kan, ke Indonesia enggak kan gitu. Gimana kalau cuacanya di Indonesia seperti ini kan gitu. Nah, sebenarnya memang sampai hari ini
sampai hari ini kebiasaan memang orang perempuan yang halangan itu adalah sekitar seperti yang diberitahu oleh Imam Syafi'i, bahkan jarang yang hanya 1 hari 1 malam, mungkin sampai 3 hari juga ada. Kemudian yang lebih dari 15 hari itu juga jarang, karena memang itu sudah biasanya sudah lebih dari 15 hari itu udah lemas dia. Jadi udah sakit dia, udah darah, udah penyakit kan gitu. Nah, kalau gara-gara cuaca berarti udah dihitung jadi penyakit, udah jadi dihitung jadi yang tidak wajar, udah sakit gitu loh. Jadi sesuatu yang terjadi pada seseorang yang tidak biasanya, tidak wajar, misalkan ini Ibu contohkan kepada kesehatan kita ya, kondisi tubuh kita. Kita biasanya kan kondisi tubuh kita ini rata-rata suhu badannya itu kan 35, 36 gitu ya. Kalau udah 37 ke atas udah panas apa. Nah, kan kita sering bilang gini, lagi sering banyak yang sakit. Iya, cuaca. Gara-gara cuaca kan gitu. Berarti cuaca ini bisa mempengaruhi keadaan seseorang. Jadilah dia sakit kan gitu. Nah, sama dengan halangan juga, haid juga. Kalau kondisi cuaca, gara-gara kondisi cuacanya jadinya lama, berarti dia udah dinamakan sakit kan gitu, sudah tidak seperti biasanya lagi keadaannya gitu loh nak maksudnya. Jadi udahlah namanya darah penyakit gitu. Kalau lebih dari 15 hari. Jadi kalau sudah tidak lagi, udah lewat dari 15 hari masih halangan, maka berobatlah ke dokter, pergilah berobat ke dokter. Kenapa nggak berhenti kan gitu? Seharusnya kan sudah berhenti. Maka dikasih dokter lah obat. Memang udah nggak darah biasa lagi, seperti kita suhunya juga tidak normal lagi kan gitu. Biasanya cuma 36, 35 kok jadi 37, sekian, kok jadi 38 kan gitu. Itu sudah tidak wajar, sama dengan halangan haid juga udah 16 hari itu sudah tidak wajar, berobatlah ke dokter. Nah, bagaimana akibat hukumnya? Akibat hukumnya maka di hari ke-16 kita wajib melaksanakan sholat. Akan tetapi wajib melaksanakan sholat itu kita harus bersih-bersih. Misal mau kita sholat zuhur, kita bersihkan dulu semua darah-darah yang ada keluar, kemudian kita langsung wudhu. Nah gitu. Jadi kita langsung wudhu, walaupun tetap keluar, udah laksanakan aja sholat. Nah, dia waktu kita udah terasa gitu kan, masih keluar, kita udah wudhu, kita mau sholat zuhur, kita laksanakan aja sholat, kita pakai pembalut atau alas supaya tidak meluber dia kan, sholat aja kita. Nah, tetapi sholatnya sah boleh, tetapi tidak boleh melakukan dalam 1 kali wudhu itu tidak boleh melakukan 2 rukun yang wajib, dua ibadah wajib. Nah, contohnya gini, terkadang kan kita habis sholat maghrib, kita tidak membuka mukena kalau bagi perempuan, kalau bagi laki-laki tetap bisa jadahnya sambil baca Quran. Setelah baca Quran kan itu dekat ya antara sholat maghrib ke sholat isya. Nah, kan biasa itu kita habis sholat maghrib, kita baca Quran, kemudian langsung sholat isya tanpa wudhu lagi. Nah, kalau bagi orang yang tadi ada darah istihadah, tadi yang tidak lagi udah yang keluar darahnya, tidak boleh melakukan seperti itu. Jadi maghrib wudhu, isya juga harus wudhu, tidak boleh dalam 1 wudhu itu melakukan 2 ibadah wajib gitu. Tapi ibadah sunnah boleh. Habis sholat maghrib kita sholat nggak wudhu lagi, langsung melaksanakan sholat duha, sholat sunnah ba'diyah gitu ya kan, boleh. Atau beberapa kali yang ibadah sunnah, contohnya bangun kita tengah malam, kita melaksanakan sholat tahajud beberapa rakaat berapa kali boleh gitu. Nah gitu, setelah sholat tahajud kita sholat tasbih atau sholat witir, boleh beberapa ibadah dilakukan, ibadah yang sunnah, tetapi ibadah yang wajib tidak boleh ya, hanya sekali wudhu, sekali ibadah wajib gitu. Puasa ya tetap puasa walaupun darahnya keluar kalau sudah lebih dari 15 hari gitu. Nah, bisa dipahami Aril? Bisa, Bu.
Ada lagi, Nak? Udah habis. Saya, Satu Bu. lagi. Saya, Bu. Bersolat. Ya. Kan dulu pas corona itu masjid ditutup. Bisa kuatkan suaranya, nggak dengar Ibu. Kan dulu ada itu hukum di Indonesia, masjid ditutup, sholat berjarak 1 meter pas corona. Apakah itu Nggak dengar. Ulang. kan dulu waktu pas corona di Indonesia itu sempat masjid ditutup, sholat itu jarak 1 meter kan Bu, bahkan disuruh Bu. Apakah itu termasuk para istihad para ulama Ibu yang membilang kayak gitu? Ditutup gitu. Iya Bu. Oh, iya. Istihad para Ya ulama. biasa ya, sekarang masjid ditutup itu nggak boleh ya, Nak. Sebenarnya tidak boleh karena masjid Tapi itu yang kita sayangkan masih banyak lagi nazir atau pengurus masjid itu yang tidak memahami fungsi masjid yang sebenarnya. Fungsi masjid yang sebenarnya itu bukan hanya untuk sholat, bisa untuk pengajian, bisa untuk diskusi tentang agama, dan juga bisa macam-macam ya fungsi masjid itu untuk kemakmurannya. Jadi bahkan sesuatu hal yang baik tentang agama itu boleh dilakukan di masjid. Dan orang yang musafir contohnya, ini disayangkan terkadang Ibu pernah juga itu mau sholat tengah malam jam 10 belum sholat, belum sholat, kan kita dari arah Tapanuli Tengah sana, dari Ciborong-borong, dari apa kan jarang tuh masjid sampai Siantar itu kan. Jarang sekali tuh di masjid itu di tengah jalan itu. Nah, sampai di Prapat gitu ada masjid, misalnya contohnya kan tutup gitu sampai di situ. Nah, itu kita kesalkan kali, kita lagi musafir ingin sholat di masjid, masjidnya tutup. Nah, itu tidak boleh sebenarnya, itu tidak memahami fungsinya, nggak boleh ditutup masjidnya, apalagi melarang anak-anak ya, anak-anak untuk sholat di masjid walaupun ribut, ya. Namanya juga anak-anak belajar ibadah ya kan. Jadi bukan masjidnya yang ditutup, tetapi aturannya yang dibuat. Bagaimana adab di masjid, bagaimana kebersihan di masjid supaya jangan kotor masjidnya. Mungkin dia tutup karena nanti hilang atau kotor. Ya, bagaimana caranya supaya tidak hilang kotak amal kan gitu? Ya diamankan kotak amalnya, bukan masjidnya yang ditutup, ya kan? Bagaimana supaya tidak kotor? Ya dibuat peraturan. Bagaimana cara-cara menjaga kebersihan masjid, bukan masjidnya yang ditutup. Nah, bagaimana anak-anak ribut apa segala macam, bukan anak-anaknya yang diusir, tetapi bagaimana cara mengajak anak ini supaya bagaimana mencintai masjid, bagaimana tertib di dalam masjid gitu. Jadi itu nggak ada ijtihad ulama, nggak ada yang seperti itu ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Ya, baik. Waktu kita sudah habis, pertanyaannya boleh dilanjut di psikologi. Boleh juga dilanjut di WA. Baik ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.